Shalom sahabat Kuntum yang terkasih. Hari ini kita jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 2022. Hari ini merupakan hari Selasa dalam pekan suci dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema semangat cinta dan buah pengampunan. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan 4a, 5 sampai 6b, 15 dan ayat 17. Adapun Injil sendiri diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 33 dan ayat 36 sampai dengan 38. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 26 ayat 21 sampai dengan 25, Injil Markus 14 ayat 18 sampai dengan 21, Injil Lukas 22 ayat 21 sampai dengan 23, untuk ayat 21 sampai dengan 30 dalam Injil Yohanes 13 kali ini. Sementara untuk ayat ke-36 dan 38 dalam Injil Yohanes 13 pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 26 ayat 31 sampai dengan 35, Injil Markus 14 ayat 27 sampai dengan 31, dan Injil Lukas ayat 22 ayat 31 dan 34. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 33 dan ayat 36 sampai dengan 38. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan segera mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, penulis melihat ada 2 hal menarik untuk dibagikan, yaitu yang pertama, semangat cinta Yesus Kristus kepada umat manusia, dan yang kedua, buah pengampunan.
Semangat cinta, mari kita lihat. Yesus Kristus tahu bahwa para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi berencana untuk membunuhnya sebagaimana telah diceritakan dalam bacaan Injil pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022 yang lalu, yaitu pada Injil Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 56. Yesus Kristus juga tahu bahwa Yudas anak Simon Iskariot akan mengkhianatinya dan Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Yesus Kristus tahu bahwa seluruh pengkhianatan tersebut berujung pada sengsara dan kematiannya. Namun ia tidak menolak atau menghindarinya, melainkan menerima dan menyiapkan diri untuk menghadapinya dengan berani karena semangat cinta kasihnya pada manusia. Semangat inilah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus untuk terus dihidupi oleh para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita semua sesungguhnya telah dikaruniai karisma cinta kasih tersebut sehingga mampu bertindak seperti Yesus Kristus. Sebagai contoh, ada banyak pengalaman menunjukkan bahwa cinta kasihlah yang membuat orang tua rela bekerja tanpa mengenal lelah untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Cinta kasih ternyata mampu membuat seseorang untuk mengorbankan nyawanya sekalipun demi orang yang dicintainya. Buah pengampunan. Yudas Iskariot dan Petrus adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus Kristus dan mereka turut mengalami suka dan duka bersamanya. Yesus Kristus mengetahui siapa yang akan mengkhianati dan siapa yang akan menyangkalinya, namun ia tidak menunjukkan sikap dendam terhadap mereka. Sebagai pengikut Yesus Kristus, ketika seorang sahabat mengecewakan hati kita, maka diharapkan kita dapat mengikuti teladannya dengan tidak memiliki perasaan dendam. Memang dikhianati dan disangkal itu sungguh menyakitkan. Tentunya tidak mudah untuk mengikuti teladan Yesus Kristus tersebut. Namun, dendam hanya akan membuat hidup dan kehidupan kita menjadi tidak tenang, membuat kita tidak dapat berpikir sehat dan jernih, sehingga satu-satunya cara adalah kita perlu belajar dan berusaha keras untuk dapat mengampuni dan tetap menerima Dia sebagai sahabat. Bukankah dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22 kita diperintahkan oleh Yesus Kristus untuk mengampuni hingga 70 kali 7 kali? Pengampunan akan menghasilkan buah yang baik, yaitu akan membebaskan orang tersebut dari rasa bersalah dan membebaskan kita dari rasa sakit hati. Dengan mengampuni, kita akan merasakan sukacita dan orang yang kita ampuni juga akan mengalami sukacita yang sama. Sebagai orang beriman yang telah mengalami pengampunan terlebih dahulu melalui salib Kristus, maka kita harus juga mengampuni dan membebaskan orang tersebut dari rasa bersalahnya, sehingga dia juga merasakan damai sukacita dan kasih dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita belajar dan berusaha di sepanjang hari ini untuk selalu menghidupi semangat cinta kasih, mengasihi sesama, berani berkorban, dan mengampuni, seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Terima kasih, selamat pagi dan salam.